Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Subang, Bapak Ibu guru hebat Spensel. Mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini saya Gengin Najar Taufik, calon guru penggerak angkatan 9, mohon izin untuk memaparkan diseminasi budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Oke. Bapak, perkenalkan nama saya Gengin Najar Taufik, calon guru penggerak angkatan 9 SMP 6 Subang. Konsep inti budaya positif. Bapak Ibu, untuk konsep inti budaya positif ini ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui dan perlu kita sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini merupakan konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas, ya. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu udah kita terapkan. Ada namanya tentang dulu kita teacher center, ya, ada student center. Mungkin Bapak Ibu tahu apa itu sih student center atau teacher center? Student center. Iya, gimana Bu Teti ya? Student center adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi siswa yang bergerak aktif, guru hanya sebagai fasilitator saja dalam kegiatan pendidikan. Ya, bagus. Mungkin ada lagi Pak Rahmat. Study center, student center. Ya, jadi murid belajar terpusat di murid, berpihak pada murid. Kalau student center teacher center itu proses pembelajaran itu berpusat di guru. Nah, di sini kita ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuannya seperti ini. Jadi profil Pancasila itu yang ada beriman, ya, berakhlak mulia, berkebijakan global, bergotong royong, mandiri, bernilai kritis dan kreatif. Nah, ini paradigma baru ini yang kita harus pelajari untuk era sekarang, ya. Ada perubahan paradigma baru. Terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita dalam pikiran kita ada ilusi tentang guru mengontrol murid, ya. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini terjadi miskonsepsi dalam pemikiran tadi, ya, miskonsepsi tentang teori kontrol yang ada dalam guru itu. Ya, panggil. Nah, masuk ke berikutnya. Ini disiplin positif. Ada tahapan di dalam disiplin positif. Ya, yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ini konsep disiplin yang pertama. Yang kedua, konsep disiplin yang kedua yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, konsep disiplin yang positif yang ketiga yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga
Mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, maksud ketiga konsep ini, ya, disiplin positif ini, kita tuh ada posisi mana untuk mendisiplinkan murid kita itu? Apakah dengan bisa menyadarkan siswanya, apakah dengan hukumannya, atau dengan memberikan motivasi intrinsik dalam diri siswa? Maksudnya ini disiplin positif itu, ya. Next. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Berdasarkan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini nilai-nilai kebajikan Ibo Primary Years Program, ya. Toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya, nilai kebajikan berikutnya itu keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, dari berdasarkan itu berdasarkan dari kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan mendapatkan apa yang diinginkan, dan seluruh tindakan tersebut memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu mungkin kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ya. Berikutnya, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar berikutnya, manusia itu ingin memiliki kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru sampai mengendalikan diri, ya. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang terakhir, kebutuhan manusia itu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia itu mungkin kita mempunyai motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu ada 2, ya. Ada dari ekstrinsik dan intrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik itu ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik itu dari mana? Dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini ada motivasi perilaku manusia, itu ada 2, dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Next. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat tadi dari nilai-nilai kebajikan, dari motivasi perilaku yang tadi, ini ada beberapa yang perlu kita pahami, ya, untuk kita sebagai guru, ya. Ada 3, ya, ada 3. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu tidak terencana, ya. Hukuman itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Berikutnya, bersifat satu arah. Jadi satu arah itu ke siapa? Ke murid. Itu, ya, itu. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini termasuk dalam hukuman. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Kalau di kita tuh di sekolah ada tata tertib. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini konsekuensi itu kaitannya dengan peraturan. Yang ketiga ada ini ilmu baru, yaitu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan,
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini ada kajian baru tentang ini restitusi, ya. Next. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai apa? Sebagai guru, sebagai among, sebagai pendidik, kita mempunyai 5 posisi kontrol seorang guru. Tadi jelaskan di atas, guru itu posisinya 1. Tadi apa? Penghukum, ya. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, sebagai teman. Yang kelima, sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol seorang guru. Nah. Next, lanjut. Ini ada contoh video kasus seorang murid melakukan kesalahan. Ya. Posisinya nih pembuat bersalah ya, ini kedua. Tadi sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa menggunakan kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan buat lagi kalau gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini posisi sebagai Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa nih, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah menolongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat lalu tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, next. Belum. Bapak Ibu berada di posisi manakah kita saat ini? Ibu, mangga, Ibu Rida. Posisi mana Bu Rida? Posisi mana? Penghukum, sebagai teman atau sebagai manajer? Posisi yang tadi di sana? Sebagai teman, Pak. Sebagai teman. Bu Astri? Semuanya hebat Bu Astri semuanya. Luar biasa. Mas Bambang, coba jelaskan Mas posisi di mana? Kalau untuk saya sendiri sih, untuk posisi manajerial mungkin belum ya. Ya. Tapi karena kalau saya posisi teman, posisi yang lain sudah saya lakukan. Tapi untuk posisi yang tadi yang memang secara skalanya memang lebih baik, itu posisi manajerial memang belum saya lakukan. Ya paling hanya sedikit-sedikit. Jadi belum seutuhnya. Jadi posisinya ya masih sekitar. Jadi posisi Pak Bambang sekarang di mana? Biasanya rata-rata. Bukan rata-rata posisi Pak Bambang sekarang di mana? Di yang mana ya? Itu yang Konsekuensi atau yang ini yang pemantau? Yang aturan. Yang aturan, berarti pemantau ya. Pak Dadang, posisi Pak Dadang sekarang? Harapan sih saya sudah sebagai manajer, Manajer, Pak. ya. Tapi belum terlalu yakin juga ya. Mudah-mudahan bisa ke depannya. Mudah-mudahan bisa. Pak Rahmat? Saya untuk saat ini itu jauh lebih segi manajer karena segi yang memang sulit untuk dihambarkan pada diri saya sendiri. Kalau menurut saya berdua sebagai teman dulu karena ini melihat bagaimana situasi dan kondisi perasaan si anak sambil terlambat, terus bagaimana dia mendapat konsekuensinya ya kita anggap kita sebagai teman dia sendiri. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Next, Gi. Ini Bapak
tahap berikutnya yaitu tentang tadi apa yang dinamakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ayo, mungkin Pak Tarsa. Mengapa keyakinan kelas? Bukan mengapa tidak peraturan kelas? Apakah udah dibuat Bapak Ibu keyakinan kelas? Udah dibuat belum? Nah, ini kan belum ya. Ayo. Belum ya. Ya, makanya sekarang belajar kan ya. Tarsa, mengapa keyakinan kelas? Bukan mengapa tidak peraturan kelas. Di awal kita harus ada semacam observasi dulu. Ya. Sebelum kita masuk di kelas, kita harus mengetahui karakter sehingga kita akan mengetahui karakter anak di kelas tersebut dan keinginan anak, minat bakat anak di kelas tersebut. Sehingga dalam penanganan di kelas itu kan setiap karakter kelas itu berbeda-beda. Nah, dari situ kita akan mengetahui keinginan siswa dalam belajar, minat bakat siswa itu kita akan ketahui sehingga nanti akan tercipta suatu kesepakatan bersama. Jika ada anak kesiangan saja, mereka akan terima. Tatkala mereka diberi sanksi, karena itu sudah kesepakatan bersama pada saat awal. Kita bertemu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Bapak Tarsa mungkin pada tadi mengapa keyakinan kelas bukan mengapa tidak peraturan kelas. Tadi jawaban Pak Tarsa luar biasa. Mungkin bisa menambahkan. Mungkin tambahannya ya, untuk keyakinan kelas itu sesuai dengan pembelajaran berbasis siswa. Jadi apapun pelanggaran, kebaikan-kebaikan yang ada di kelas itu harus berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan yang hanya dibuat oleh sekolah tersebut, tapi tadi kesepakatan. Kalau ada yang begini nanti konsekuensinya begini berdasarkan kesepakatan pertemuan awal seperti dikatakan Pak Tarsa. Sehingga nanti kalau dengan keyakinan kelas itu tidak ada yang diintimidasi, ya, menghindari intimidasi dari sebuah peraturan. Semua adalah berangkat dari siswa, oleh siswa dan untuk kebaikan semua kelas. Mungkin. Ya, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu dong. Boleh nambah Pak? Ya, bagus pada emang enggak? Ya. Mengapa keyakinan kelas? Karena kita yakin bahwa anak punya potensi, punya bakat, punya kelebihan tersendiri, punya jiwa positif. Dari keyakinan itu, dari potensi, dari kemampuan masing-masing anak, bakat dan sebagainya, disitulah mereka akan berhasil dari keyakinan dulu. Jadi bahwa kita yakin bisa, kita punya potensi untuk menjadi orang sukses. Good. Tepuk tangan dulu dong. Bapak, keyakinan kelas ini mirip-mirip peraturan, tapi kalimat-kalimatnya itu positif gitu ya. Nah, gitu. Jadi kesepakatan bersama antara siswa dan guru keyakinan itu. Ya. Next Pak Anggi. Kita jelaskan ya. Nah, ini dalam pembentukan keyakinan kelas kita harus punya dasar seperti ini, Pak. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Nah, ini. Berikutnya berupa pernyataan universal, ya. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah, misalnya gini. Tidak ada dalam keyakinan kelas itu dilarang. Ya, jangan. Nah, itu kalimatnya negatif. Kalau dilarang membuang sampah, berarti positifnya apa? Nah, gitu, buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya nih, kan kita udah ini, dilarang tidur di dalam kelas. Nah, atas. Jadi apa, Pak? Bu Rida apa? Ayo. Fokus dalam belajar. Nah, itu jadi kalimat-kalimatnya itu kalimat yang positif. Nah, ini kalau kita udah kesepakatan bersama dengan siswa. Nah, kalau ada sesuatu nanti ada kejadiannya itu, jadi kita udah ada keyakinan kelasnya itu. Makanya Bapak Ibu tiap mata pelajaran dan wali kelas juga kita harus punya keyakinan kelas. Wah, itu dengan guru mata pelajarannya atau dengan wali kelasnya. Jadi
bahasa itu bahasanya positif. Nah, ini yang menjadi menjadi ilmu baru nih untuk sekarang nih, ada keyakinan kelas ya. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak. Kita buat keyakinan itu jangan banyak-banyak. Minimal 8 aja atau 5. Misalnya kalau saya membuat keyakinan kelas itu memakai baju olahraga di saat jam olahraga. Itu keyakinan kelas yang telah saya buat. Tidak meminum atau membawa makanan di saat olahraga. Itu Pak. Mungkin Pak Dadang, kalau misalnya Pak Dadang udah membuat gimana? Berarti tidak tidur dalam kelas, berarti buatlah fokus dalam belajar. Jadi bahasanya itu bahasa positif. Ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Jadi kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah kelas kita. Berikutnya terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua terlibat. Tadinya saya mau bikin hari ini juga ke bapak-bapak, boleh nggak? Nah, boleh nggak? Contoh gitu tadinya, kalau waktunya cukup, ya. Nah, nanti udah beres kita bikin keyakinan kelas. Jadi contohnya bisa diterapkan nanti bapak ibu untuk di kelas, ya. Next, G. Nah, bapak ibu dari tadi nih yang terakhir ini ada namanya segitiga restitusi. Ini pemahaman baru ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi ini pemahaman baru Pak pada STD Pak Dadang, konsep baru dalam sekarang itu. Dalam segitiga restitusi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, terus yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi itu. Next please. Nah, dalam tahapan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Jadi kalau kita siswa itu membuat salah itu adalah salah satu proses dalam pembelajaran mereka. Nah, kita gimana caranya itu menstabilkan dulu identitas mereka. Dengan apa? Nah, ini kalimat-kalimatnya. Berbuat salah itu wajar. Ini dalam kalimatnya, dalam menstabilkan identitasnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi dalam menstabilkan identitas, kalau misalnya siswa kita, murid kita dalam posisi bersalah, ini yang kita kalimat-kalimat ini yang harus kita lontarkan, Bapak. Jadi kita stabilkan dulu identitas siswa kita ya. Nah, ini kalimatnya. Next, nih. Lanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya seperti ini, Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kita memvalidasi itu mencari tahu kan ya. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Ya. Tiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga bagi kamu. Nah, itu jadi ada memvalidasi tindakan yang salah itu. Yang terakhir ada ada menanyakan keyakinan ya. Berdasarkan prinsip bahwa teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya, termasuk dari intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nah, itu tadi kita balikan lagi ke mana? Keyakinan kelas tadi yang telah kita sepakati. Yang kedua, nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Kalau kita udah membuat kesepakatan keyakinan kelas, nah ini Pak, kita menanyakan keyakinan pada mereka kalau mereka di saat mereka membuat tindakan yang salah tadi. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini
tahapan segitiga restitusi yang terakhir. Next. Nah, ini ada contoh video untuk tahapan seperti ini. Ini kasusnya ya. Gedean. Ini dalam tahap tadi menstabilkan identitas dulu. Nah, ini baru memvalidasi. Ya, jadi ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu. Di saat anak melakukan tindakan yang keluar dari keyakinan kelas itu, jadi kita cukup menstabilkan identitasnya dulu anak itu, siswa. Kedua, identitas memvalidasi yang terhadap keyakinan. Kalau mereka, jadi kita tidak menjad bahwa harus gini. Jadi siswa yang memberikan keyakinan dari tadi. Kalau misalnya udah keluar dari keyakinan itu, dari keyakinan kelas yang kita sepakati tadi, kita balikan lagi ke tadi yang kita sepakati tadi gitu. Mungkin itu segitiga restitusinya itu ya. Ya, next. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu penyampaian budaya positif yang saya sampaikan. Mungkin ada yang Bapak Ibu bisa menyimpulkan atau merefleksikan untuk di depan. Enggak, Pak Bambang. Ya. Silakan ke depan. Baik, terima kasih Pak Gini Winanya sebagai calon guru penggerak dengan pemaparan tadi tentang budaya positifnya ataupun yang bahasa ininya kita mempositifkan diri ataupun membuat lingkungan sekolah itu lebih positif. Nah, dari hasil yang Bapak tadi sampaikan, yang Bapak paparkan itu sebenarnya memang sangat banyak menambah keilmuan bagi diri kita, terutama sebagai guru, dan pastinya ini membuat sebuah inovasi baru terkait kita berinteraksi dengan guru dan siswa itu menjadi langkah lebih baik, karena memang banyak kekurangan yang saat ini kita, apalagi saya sebagai guru, dalam melakukan tahapan-tahapan yang membuat anak itu menjadi nyaman, aman, dan bahagia dalam mengikuti pendidikan ataupun proses belajar mengajar di sekolah ataupun di kelas gitu. Nah, dengan adanya seminar ini ataupun dengan pemaparan dari Pak Gini tadi, itu sangat banyak positif bagi kami, menambah keilmuan kami, menambah
wawasan kami dalam melakukan ataupun bertindak selanjutnya supaya sekolah ini lebih baik dan lebih maju dan pastinya Spencer hebat. Terima kasih. Terima kasih Pak Gini dari saya teruskan. Tepuk tangan dulu dong. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari laki-lakinya, sekarang dari perempuannya ya. Mungkin bisa diwakili sama Ibu Teti. Enggak, Bu Teti di depan tuh. Kita refleksi tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas ilmu dan sharing dari Pak Ibu yang sudah mengikuti program Guru Angkatan 9. Karena ini adalah ilmu baru buat kita, ya, ilmu yang harus kita terapkan di sekolah kita. Dan mudah-mudahan ini terus berjalan di Spencer hebat, membuat kita lebih baik, lebih memandang gurunya, siswa-siswanya, dan semua seluruh warga SMP. Spencer hebat, semoga makin hebat. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah mudah-mudahan budaya positif ini ya kita bisa mempraktekkan ya dengan menekan 5 posisi kontrol tadi ya. Guru itu sebagai apa? Kita sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, ya sebagai apa lagi? Sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua dalam posisi manajer. Ya, dengan pendekatannya tadi segitiga restitusi itu ya. Karena saya belajar ya, Bu, terus terang saya belajar dari sini, ternyata jadi guru tuh sangat luar biasa. Ya, ini tantangan buat saya ke depan karena posisi saya masih dalam posisi penghukum, posisi dalam pemantau. Kalau misalnya dengan tahapan tadi keyakinan kelas kita buat, ini seakan akan mempermudah kita dalam belajar mengajar. Karena kita kembalikan aja, karena apa? Mereka yang buat keyakinan kelas, mereka yang buat. Kita tinggal tadi kasus yang terakhir kita bisa menanyakan lagi keyakinan apa yang akan kalian buat. Itu mungkin ilmunya itu dari sini. Jadi kalau kita terlalu didoktrin, tadi dihukum, makanya saya sekarang kalau ada yang di lapang lari-lari gitu suka greget ya, gitu nggak apa-apa, kita belum paham mungkin. Nah, makanya belajar kita tularkan lah, ya. Wah Asri, kalau kasih aman gitu, maka sini nggak gitu ya sebagai pengguna di sini. Kita kan jangan langsung manja, kita positif dulu. Makanya tanyakan kenapa sampai kesiangan, sampai kenapa seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi ini, tapi bukan salah satu cara atau metode yang tepat, tapi ini hanya bukan cara yang tepat, tapi hanya salah satu metode yang itu. Ya, segitiga restitusi bukan metode yang tepat, tapi salah satu metode yang untuk menerapkan seperti itu. Bapak Ibu, mohon maaf bila manggo waktunya. Terima kasih bisa menghadiri acara diseminasi ini, pemahaman ini. Mudah-mudahan bisa menularkan pemahaman budaya positif di sekolah kita. Spencer hebat, gembira prestasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas. Ya. Siapa yang tahu tentang keyakinan kelas? Pernah dengar nggak? Pernah. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan. Oke ya. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan atau kata tertib. Tapi dalam keyakinan kelas ini kalian membuat kesepakatan ya, kesepakatan kelas yang akan kita sepakati ya. Kalimatnya itu kalimat positif ya, kalimatnya kalimat positif, tidak ada yang kalimat negatif. Kenapa ini harus dibuat keyakinan ini? Ayo, karena keyakinan kesepakatan kelas ini untuk apa? Untuk kita Untuk kita menyepakati apa keyakinannya, apa kesepakatan kelasnya nanti. Kalau kalian melanggar dari keyakinan. Contohnya apa coba? Kesepakatan kelas kita memakai baju seragam, ya. Itu. Jadi bahasanya itu bahasa yang positif, bukan bahasa kalimatnya dilarang. Misalnya dilarang membuang sampah, bahasanya apa yang bagus? Jangan membuang sampah, itu kalimat negatif. Jagalah kebersihan kelas, menjaga ketertiban. Kalimatnya seperti itu, ya. Jadi tidak ada kata negatif. Dilarang, jangan. Apalagi dilarang, jangan. Nah, itu kalimat negatif. Jadi kalimatnya harus positif. Kalau kita dalam ulangan, ya, berarti kamu kalau kita ulangan, kamu harus belajar jujur. Jangan ada bilang perkataan dilarang mencontek. Nah, begitu kalimatnya. Apa kalimatnya? Belajar jujur. Oke, paham? Kita buat kesepakatan kelas kita supaya kalian untuk menyepakati hasil dari kesepakatan kelas dan namanya keyakinan. Nanti Bapak akan pilih satu di sini, dikasih satu, kamu tulis apa menjadi keyakinan kelas, mirip-mirip dengan apa tadi, tata tertib atau tapi kalimatnya bukan kalimat negatif, kalimat positif. Jangan ada dilarang, tidak boleh, kalimatnya positif. Jadi belajar harus jujur. Terus jagalah kebersihan. Apalagi menghormati guru. Paham? Ini kalau mungkin satu orang tulis di sini, ya, tulis di sini, masing-masing tulis di sini, nanti tempel di sana, ya. Buat keyakinan kelas kita supaya kita tulis, yang udah dapat tulis aturan-aturan dan mirip-mirip aturan, tapi kalimatnya kalimat positif. Cuma itu aja dulu. Dibaut dulu semua. Satu. Nah, kayak gitu nih, dilarang dilarang minum atau makan di kelas.
Ya menurut saya budaya positif itu sangat penting menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, karena itu dapat yang pertama membuat peserta didik, pendidik, dan warga sekolah lainnya menjadi nyaman baik dalam belajar, bekerja, maupun berinteraksi sosial. Yang kedua, memunculkan perasaan diterima dan diakui sehingga baik sebagai peserta didik, pendidik maupun sebagai warga sekolah secara umumnya. Yang ketiga, membuat suasana belajar menjadi lebih rileks dan tanpa tekanan sehingga baik peserta didik maupun pendidik mampu berinteraksi secara lebih produktif lagi. Yang keempat, membuat peserta didik lebih percaya diri dan mau berinisiatif melakukan aksi maupun reaksi belajar. Yang kelima, membuat peserta didik, pendidik, dan semua warga sekolah merasa aman dan senang dengan semua aktivitas pendidikan di sekolah. Nah, diskusi yang tadi yang telah saya terapkan di kelas, membuat keyakinan kelas itu, saya di kelas itu membuat yang namanya kontrak belajar, Pak. Nah, kontrak belajar itu muncul dari ide dan gagasan anak yang kita sepakati, ya, sehingga akhirnya keyakinan itu datang dari siswa tersebut, oleh siswa dan disepakati bersama bahwa itu menjadi kontrak belajar yang kita sepakati. Misalnya dalam mata pelajaran saya olahraga khususnya, yang pertama contoh, selama proses pembelajaran olahraga harus menggunakan seragam sekolah. Nah, itu harus datang dari anak, jangan kita yang jangan menjadi teacher sentris, harusnya dari siswa, oleh siswa, kemudian kita sepakati bersama. Nah, mungkin seperti itu. Fungsi kontrol guru menurut saya adalah sebagai penghukum yang memang kebanyakan guru melaksanakan seperti itu, tetapi itu menjadi kontrol yang memang kurang bagus, kurang efektif dalam menjaga siswa dengan gurunya yang tadi dikatakan oleh Pak Bimbing adalah mengenai dengan studi center. Itu kurang bagus. Kalau misalkan sebagai pembuat rasa bersalah, itu menjadi keyakinan bahwa siswa meyakini bahwa dia merasa posisinya sangat bersalah. Sedangkan sebagai posisi pemantau, kita hanya melihat bagaimana posisi siswa melaksanakan atau melakukan suatu kesalahan, melanggar aturan, dan ada sebuah kontrolnya. Dan kalau sebagai teman, sebagai guru juga, itu memang agak sedikit lebih bagus dalam menciptakan rasa keinginan siswa terhadap gurunya, bahwa oh ternyata guru juga bisa dikatakan sebagai teman. Dan kalau sebagai manajer, ini yang tingkat memang yang paling yang luar biasa, yang guru-guru yang harus diciptakan sangat kontrol yang luar biasa untuk menciptakan dalam suatu manajer. Sehingga dalam suatu manajer ini guru juga terpaut semuanya, bisa jadi tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, bahkan bisa jadi teman. Tapi manajer bisa mengontrol seluruh kegiatan siswa, bagaimana mengontrol hati, bagaimana mengontrol kegiatan siswa tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Itu yang bisa dijelaskan mungkin. Terima kasih. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di antaranya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan.